Yang pertama adalah ide. Di dalam cerpen ini ide terdapat dua. Yang pertama, bimbang dan tidak enak hati. Selanjutnya adalah ego. Yang pertama, lagi-lagi Mei tak langsung menjawab, malah terdengar suara desah napasnya. Kedua, ya ampun, Mei, ini Amerika, pengemis di sini enggak sama deh. Suara di sana tak melanjutkan kalimat tersebut. Dan yang terakhir ada super ego. Yang pertama, apakah ia akan menjawab sejujurnya? Kenapa ia tidak juga memulai lelaki itu? Atau mencoba berdalih dengan mengatakan hal lainnya? Yang kedua, seolah disadarkan kepada sesuatu. Setelah bisu sejenak, sepupunya kemudian menambahkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kiki Askia dengan NPM 2019 2150248. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang ide ego dan superego yang terdapat dalam cerpen Anton Kurnia, yaitu yang berjudul Buku Antik. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide, ego, dan superego yang terdapat dalam cerpen tersebut. Yang pertama ada ide. Dalam ide terdapat kutipan yang terdapat dalam cerpen, yaitu buku itu ternyata merupakan satu dari 7 buku yang tersebar dan tersembunyi di berbagai penjuru dunia dan sudah ratusan tahun dicari oleh satu sekte pengabdi setan. Buku Dicarakui ini adalah buku kelima. Jika ketujuh buku berhasil dikumpulkan, lalu dilakukan ritual tertentu serta pembacaan mantra berdasarkan apa yang tertera dalam ketujuh buku itu, para pengabdi setan tersebut akan bisa membangkitkan sosok iblis betina junjungan mereka yang menurunkan buku-buku tersebut dan telah terkubur entah di mana lebih dari 1000 tahun. Pada kutipan di atas, adanya ide yang terdapat pada cerpen buku antik. Yang terdapat dalam cerpen tersebut adalah buku antik muncul secara alamiah, di mana apabila dari 7 buku itu akan terkumpul, maka pengabdi setan itu akan mampu membangkitkan sosok iblis betina junjungan mereka. Yang kedua adalah tentang ego. Kutipan yang terdapat tentang ego dalam cerpen tersebut, yaitu yang membuat lelaki itu penasaran adalah kisah dalam cerpen saya, persis dengan apa yang terjadi kepada pamannya, seorang kolektor barang antik yang telah terbunuh tahun lalu, yang menetap di Carakui, Filipina dan menikah dengan perempuan setempat. Pada kutipan di atas menandakan adanya ego yang terdapat pada cerpen buku antik. Ego yang terdapat dalam cerpen tersebut adanya rasa penasaran terhadap cerpen yang telah ditulis oleh penulis, sebab dari cerpen yang ditulis seperti apa yang terjadi pada pamannya. Lalu yang ketiga ada superego. Kutipan yang terdapat dalam cerpen di atas yang mengenai tentang superego adalah, masalahnya cerita yang saya tulis tahun lalu murni hasil khayalan saya. Buku cerita yang sungguh-sungguh terjadi atau dibuat berdasarkan kisah nyata, atau dibuat agar tampak seperti kisah nyata. Pada kutipan cerpen di atas terdapat superego yang terdapat pada kutipan di atas tersebut yang tadi. Terdapat nilai moral di mana ia menyadari bahwa karyanya benar-benar hanyalah sebatas khayalan, dan tanpa sebab ternyata dari khayalannya adalah sebuah kisah nyata. Sekian apa yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Amalia dengan NPM 202121500192 akan membawakan cerpen yang berjudul
Bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata, karya Puja Wijaya. ID keinginan. Dalam cerpen menceritakan pemilik toko bunga dengan seorang bapak. Keinginan tokoh bapak untuk memiliki rangkaian bunga tulip dan mawar berwarna pastel yang dirangkai pemilik toko bunga. Keinginan tersebut lahir dari diri toko bapak melalui dorongan-dorongan yang harus dipuaskan dengan memiliki bunga tersebut. Mendadak bunga yang semula tak aku lihat sebelah mata itu berubah tolol kalau aku tidak menyambangnya. Langsung aku mengangguk. Maaf, sebenarnya ini tidak dijual, tapi kalau Bapak mau, nanti saya bikinkan lagi. Tidak, aku mau ini. Bagaimana kalau itu? Ia menunjuk ke bunga lain. Tidak, ini. Kutipan tersebut ada terlihat jelas bahwa toko Bapak sangat menginginkan bunga itu meskipun toko perempuan sudah mengatakan bahwa bunga tersebut tidak dijualnya. Lalu yang kedua ada ego atau penyaluran. Toko aku mengekang tuntunan ID dengan cara mempertahankan apa yang menjadi keinginan biologis, namun ia tidak mau hancur karena keputusan yang ia ambil sendiri. Toko aku juga menyadari bahwa keinginan ID bertentangan dengan egonya. Bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Ketika toko Bapak mau membayar berapapun untuk bisa memiliki bunga tersebut. Perilaku toko Bapak merupakan wujud dari ego yang mengontrol ID. Hal tersebut terdapat pada kutipan sudah katakan saja berapa duit 1 juta, kataku bercanda. Wijaya 2011-2. Pada kutipan tersebut terlihat bahwa keinginan toko Bapak begitu besar bahkan dia rela membayar mahal untuk bunga itu. Selanjutnya yang terakhir ada super ego. Dalam cerpen bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata, Bapak memberikan semua uang yang ada di dompetnya untuk membayar bunga tersebut. Dia harus rela jalan kaki untuk pulang. Hal yang dilakukan tokoh Bapak tersebut merupakan kata hatinya yang menginginkan bunga itu. Karena merasakan kelembutan tapi juga ketegasan dan kegairahan dalam karya tokoh perempuan itu. Aku sama sekali tak menoleh. Aku keluarkan semua isi dompetku beserta uang logamnya. Dia tercengang. Bapak mau beli? Ya, tapi aku hanya punya 900.000. Itu juga berarti aku harus jalan kaki pulang. Aku tidak mengerti bunga, tapi aku menghargai perasaanmu yang merangkainya. Aku merasakan kelembutan tapi juga ketegasan dan kegairahan dalam karyamu itu. Aku mau beli bunga kamu yang tak dijual ini. Wijaya 2011-2. Pada kutipan tersebut terlihat ketetapan hati toko Bapak untuk memiliki bunga tersebut. Dia rela jalan kaki asal dapat membeli bunga tersebut. Dia juga mengatakan isi hatinya mengapa dia menginginkan bunga tersebut. Analisis id, ego, dan superego pada cerpen Robohnya Surau Kami karya ahli Akbar Nafis. Id adalah satu-satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahir. Pada tokoh aku adalah tokoh utama dalam cerpen ini terlihat memiliki rasa keingintahuannya untuk mengetahui apa yang sudah membuat seorang kakek merasa begitu muram. Hal ini terlihat dari kutipan teks berikut. Ingin tahuku dengan cerita Ajosidi yang memurungkan kakek jadi memuncak. Aku tanya lagi kakek, bagaimana kek? Dari kutipan di atas tersebut menunjukkan bahwa bagaimana rasa keingintahuannya atau penasaran dari tokoh aku untuk mengetahui suatu cerita dari Ajosidi. Kemudian cerita tersebut itu membuat kakek begitu muram. Lalu pada awalnya tokoh aku itu menyadari bahwa jika aku ingin bertemu dengan seorang kakek,
maka kakek tersebut akan merasa gembira atau senang hati menerimanya, karena aku yang suka memberikan kakek uang. Namun, sekali ini dilihatnya kakek memiliki tampak yang begitu muram. Dan tiba-tiba pada tokoh aku ingat tentang perjumpaan seorang Ajosidi dengan kakeknya. Dan aku menyadari bahwa Ajosidi yaitu salah satu seseorang yang bisa mengikat orang dengan bualannya yang aneh. Sehingga dari it tersebut, dalam tokoh aku itu memberikan sebuah dorongan untuk mengetahui apa yang telah dibuatkan Ajosidi pada kakek. Tokoh kakek juga memiliki suatu gambaran pada penekanan berupa sebuah hasrat kakek yang membunuh seorang Ajosidi karena ia mempunyai kekesalannya atas bualan Ajosidi. Hal ini terlihat dari kutipan teks berikut. Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasah tajam-tajam ini menggorok tenggorokannya. Selanjutnya, tokoh Haji Saleh terlihat merasa dirinya tidak puas dengan keputusan yang diberikan oleh Tuhan yang membuatnya masuk neraka. Padahal tokoh Haji Saleh adalah salah satu seseorang yang rajin beribadah selama hidupnya. Hal ini terlihat dari kutipan teks berikut. Haji Saleh tidak mengerti kenapa ia dibawa ke neraka. Ia tak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya, dan ia percaya Tuhan tidak siap. Dari kutipan di atas tersebut menunjukkan bahwa tokoh Haji Saleh yang tidak terima dikirim ke neraka, karena Haji Saleh merasa selama hidupnya Haji Saleh selalu beribadah menyembah Tuhan, bahkan setiap malam menyebut namanya. Hal ini membuatnya bertanya-tanya dan selalu menjelaskan kepada Tuhan bahwa Haji Saleh adalah orang yang taat selama di dunia, karena di alam bawah sadarnya Haji Saleh ia tidak mengetahui bahwa kesalahannya yang begitu banyak, dan di alam bawah sadarnya hanya mengingat kebaikannya saja selama di dunia. Kemudian tokoh Ajosidi terlihat bahwa ia tidak mementingkan moralitas dan hanya ingin kesenangannya saja, sangat terlihat dalam tokoh Ajosidi. Hal ini terlihat dari kutipan teks berikut. Dan sekarang tanyaku kehilangan akal sungguh-sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajosidi yang tidak terlihat pun tanggung jawab. Dan sekarang kemana dia? Dari kutipan di atas tersebut menunjukkan bahwa dapat dipastikan seorang Ajosidi tidak peduli dengan apa yang terjadi pada kakek. Namun, kakek meninggal dunia akibat bualannya. Tetapi Ajosidi tidak merasa bertanggung jawab akan hal itu. Kemudian Ajosidi malah kerja dan tidak peduli apapun yang terjadi. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Pada tokoh kakek terlihat bahwa untuk mengambil suatu keputusan yang akan mencerminkan pribadi seseorang di dalam masyarakat. Hal ini terlihat kutipan teks berikut. Ya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur. Dari kutipan di atas tersebut menunjukkan bahwa bagaimana ego tidak memandang atau mempertimbangkan nilai moralitas. Keputusan kakek untuk mengakhiri hidupnya dengan menggorok lehernya memang melampaui nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
Kemudian keputusan ini sebagai akibat dari bualan Ajo Sidi tentang kakeknya, lalu menjadikan ego kakek tidak rasional. Selain itu, kakek memutuskan untuk bunuh dirinya sendiri, walaupun ego juga berpikir memberikan sebuah pertimbangan, tetapi dari dorongan id tersebut yang sangat kuat menjadikan ego dalam tokoh kakek memuncak ke atas sehingga pengambilan keputusan yang menjadi tidak rasional. Selanjutnya, tokoh Haji Saleh terlihat ketika seorang Haji Saleh itu mendapati dirinya masuk ke dalam neraka. Lalu Haji Saleh selanjutnya berusaha untuk mengajak teman-temannya masuk ke dalam neraka untuk meminta kesaksian atas kesalahan yang terjadi pada seorang Haji Saleh dan teman-temannya. Setelah itu menganggap bahwa Tuhan telah silap memasukkan mereka ke neraka. Hal ini terlihat dari kutipan teks berikut. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil, kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. Kalau begitu, kita harus minta kesaksian atas kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Dari kutipan di atas tersebut menunjukkan bagaimana peranan dari ego dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh seorang Haji Saleh. Masalah Haji Saleh yaitu dia tidak terima masuk neraka dan ia mengajak teman-temannya untuk protes kepada Tuhan. Setelah dijelaskan oleh Tuhan, pada akhirnya Haji Saleh mengerti kesalahannya yang sudah dibuatnya dan mengapa Tuhan mengirimkan Haji Saleh dimasukkan ke dalam neraka oleh Tuhan. Super ego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat sampai kami rasa benar dan salah. Pada tokoh kakek terlihat bahwa akan membatasi segala keinginan yang tidak terkendali atau berusaha memberikan suatu pertimbangan nilai moral yang baik pada seorang kakek untuk mengambil sebuah keputusan. Hal ini terlihat dari kutipan teks berikut. Marah, ya kalau aku masih muda, tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut kalau imanku rusak karenanya, ibadahku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadah, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya, dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal. Kutipan di atas menunjukkan bagaimana superego berusaha memberi pertimbangan nilai moral yang baik dari id pada diri kakek untuk mengambil keputusan agar tidak marah pada bualan Ajo Sidi. Marah bukanlah jalan terbaik karena jika marah-marah kakek takut iman dan ibadahnya rusak. Superego memberi pertimbangan untuk mengambil keputusan terbaik. Keputusan tersebut ditunjukkan kakek dengan menahan amarahnya. Selanjutnya, tokoh aku terlihat bahwa suatu pengaruh superego terhadap keputusan yang diambil ego dan hasrat tanpa batas setelah mendengar kematian seorang kakek. Hal ini dapat terlihat dari kutipan teks berikut. Astaga, Ajo Sidi punya gara-gara, kataku seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Kutipan di atas menunjukkan bagaimana superego menekankan keinginan id untuk menolak ketidaknyamanan akan menyebab kematian kakek.
Tokoh aku berusaha segera mungkin mendatangi Ajo Sidi karena ia adalah penyebab kematian kakek. Ajo Sidi telah membuat kakek kehilangan akalnya sebagai akibat bualannya yang aneh-aneh tersebut. Lalu, sifat yang perbuatan yang dilakukan tokoh aku merupakan sikap manusia yang luhur budinya dan selalu menghormati kakek sebagai seseorang yang lebih tua. Analisis id, ego, superego pada cerpen para pendaki. Id cenderung mengarah pada kesenangan, kenikmatan, bahkan pemuasan. Pada cerpen para pendaki, peran id yang dominan dimulai oleh tokoh Mudakir. Mudakir menembak seekor macan kumbang hingga tewas. Tokoh Mudakir juga hilang dan disangka tokoh lainnya telah tewas. Sebagai pendaki, seharusnya tidak membunuh binatang, apalagi tanpa dasar yang kuat. Dalam diri Id Mudakir berpendapat, jika tidak membunuh, maka terbunuh. Mudakir telah melakukan pelanggaran sebagai pendaki. Sebagaimana kutipan dalam cerpen, aturan yang harusnya selalu dipatuhi sampai turun ke pos terbawah telah dilanggar oleh Mudakir dan kini ketiga rekan kami mungkin sudah mati. Akibat perbuatan Mudakir itu, pendaki mengalami banyak kesulitan gangguan, seperti tersesat dan pengalaman mistis lainnya. Beberapa pendaki memilih melanjutkan jalan pulang atau istirahat. Tokoh yang memilih melanjutkan jalan pulang adalah aku dan pemandu, sementara itu 3 pendaki lainnya menginginkan dan memilih berhenti di sebuah pondok, yaitu tempat untuk beristirahat. Tokoh rombongan pendaki lebih menonjolkan id daripada ego, apalagi superego. Karena lelah baik secara fisik maupun psikis, para pendaki itu menuruti kebutuhan biologisnya, yakni istirahat. Mereka bahkan berani bertarung melalui argumentasinya melawan tokoh aku dan pemandu, padahal tokoh aku dan pemandu itu secara pengalaman lebih matang dan mumpuni. Rombongan pendaki itu tidak memperhatikan atau mempedulikan tempat yang disinggahinya. Dalam bahasa dan keyakinan tokoh rombongan pendaki itu berlaku boleh istirahat atau berhenti di mana dan kapan saja. Padahal sebagian pendaki, tokoh aku dan pemandu dalam konteks ini menyadari bahwa ada aturan dan etika mendaki. Aturan dan etika itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Etika atau aturan yang tidak nampak itu diantaranya para pendaki harus menjaga sikap yang santun, bahkan ketika harus bersinggah sekalipun di tempat yang tidak ada orang. Para rombongan itu beristirahat begitu saja di pondok tanpa ada izin dari pemiliknya. Pertarungan antara rombongan pendaki dengan tokoh aku dan pemandu pun terus meruncing dan tidak ada titik temu. Tokoh rombongan pendaki tetap mengedepankan idnya sehingga mereka selalu mengalami gangguan atau kendala menuju jalan pulang. Yang kedua adalah ego. Ego memiliki peran untuk mengontrol dan memutuskan terhadap realitas yang dihadapi. Tiap-tiap tokoh dalam cerpen para pendaki memiliki ego masing-masing. Ego yang cukup berperan dalam cerpen itu ditujukan saat tokoh aku menawarkan air kepada pemandu. Pemandu kemudian menolak. "Minumku masih ada," katanya. Air itu berasal dari sumur tua, puluhan tahun dan dibangun dari batu-batu tua. Ego tokoh pemandu untuk memutuskan tidak rakus dan menerima air minum itu karena ia masih memilikinya. Apalagi air bukan bawaan para pendaki, namun air yang ditemukan di tengah perjalanan pendakian. Air untuk kebutuhan minum atau biologis di sini tidak masuk ranah id karena pemandu tidak butuh dan masih ada cadangan air. Seperti diketahui bahwa air merupakan kebutuhan yang sangat vital untuk para pendaki. Kekurangan air bisa mengakibatkan dehidrasi dan membahayakan pendaki. Penolakan yang dilakukan pemandu dan akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan menunjukkan ego yang berperan. Pertarungan dan perdebatan antara pemandu dan pendaki lainnya pun tidak terhindarkan. Pemandu seolah memerankan pendaki yang telah memiliki pengalaman dalam mendaki. Sikap dan tindakan pendaki begitu tenang dan hati-hati dalam mengambil keputusan. Berbeda dengan tokoh pendaki lainnya yang terkesan amatiran atau pemula dan cenderung gegabah dalam bertindak. Hanya pemandu yang tidak mengambil air dari sumur itu. Air dan sumur itu ternyata hanyalah sebuah ilusi saat para pendaki yang tersesat.
Hal itu karena para pendaki setelah tidak tersesat baru menyadari ketiadaan sumur itu. Sebagaimana kutipan dalam teks cerpen, hanya kami tak menemukan sumur tua itu lagi. Kami juga tak menemukan sumber air apapun. Sisa air terakhir dalam botol terpaksa kami buang sebab ternyata itu berubah menjadi darah. Kutipan tersebut menunjukkan pengalaman mistis di luar logika yang dialami oleh para pendaki. Yang ketiga adalah superego. Hal ini menyangkut nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Superego juga terkait dengan etika, respon, dan alat kontrol untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Kalau id yang nampak dalam cerpen para pendaki dipresentasikan oleh tokoh rombongan pendaki saat memilih beristirahat di pondok, maka superegonya adalah respon tokoh aku dan pemandu yang memilih meneruskan perjalanan pulang. Superego tokoh aku dan pemandu mampu menuntunnya mendaki dengan penuh aturan dan menjaga etika. Sebagaimana kutipan dalam cerpen, saya akan terus berjalan, ada yang tidak beres di pondok ini. Kutipan dalam cerpen tersebut menunjukkan kedua tokoh itu tidak gegabah berhenti di sembarang tempat. Tokoh pemandu bisa merasakan atau mencium ada ancaman, sementara tokoh lainnya tidak. Bahkan superego dua tokoh ini bahwa tiap tempat itu ada pemilik atau penghuninya. Tokoh aku dan pemandu itu menjaga etika dalam mendaki. Jika tidak ada izin atau konfirmasi dari pemilik pondok itu, maka lebih baik tetap melanjutkan perjalanan atau pulang. Tokoh aku dan pemandu dalam konteks pertarungan mampu memenangkannya baik terhadap dirinya maupun tokoh lainnya. Superego dua tokoh yang memiliki pengalaman mendaki itu bisa menundukkan ego dan id-nya. Keduanya bisa saja mengikuti dorongan id-nya untuk memilih istirahat setelah mendaki. Keduanya bisa mengikuti egonya masing-masing untuk singgah di tempat yang tidak berpenghuni. Dorongan superego yang kuat itulah membuat kedua tokoh itu mendaki secara selamat dan meminimalisir ancaman bahaya. Sebaliknya, tokoh yang menonjolkan id-nya saat mendaki mengalami berbagai kesulitan. Hal itu sebagaimana kutipan dalam cerpen, aku merinding, aku mungkin sudah pasrah, tapi sungguh tak tahu apa yang bakal terjadi pada kami setelah terjebak selamanya di tempat semacam ini. Kutipan itu menunjukkan bahwa mereka tersesat akibat perbuatannya sendiri. Pendaki tidak mengikuti aturan yang berlaku dan etika mendaki sebagaimana yang dilakukan tokoh pemandu.